Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala untuk berdoa dan menerima firman. Bapa, urapilah hamba-Mu dan kami semua, sehingga firman Tuhan ini jatuh pada tanah hati yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini saya akan membagikan firman dengan judul doa yang berkuasa. Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudara sekalian, penting sekali bagi kita untuk berdoa. Karena berdoa artinya kita berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah Bapa yang baik, yang akan menyediakan berkat rohani dan jasmani bagi kita anak-anaknya. Dia itu hanya sejauh doa. Karena itu kita perlu belajar bagaimana kita bisa memiliki doa yang berkuasa. Ada 3 hal yang dikatakan oleh ayat tadi untuk memiliki doa berkuasa. Yang pertama, mintalah. Saudara, kita harus belajar meminta kepada Bapa Sorgawi. Memang Bapa Sorgawi tahu apa yang merupakan kebutuhan kita bahkan sebelum kita meminta. Tetapi Tuhan ingin ada komunikasi yang manis antara kita anak-anaknya dengan Bapa. Seperti orang tua yang menyediakan kebutuhan anak-anaknya, makanan, pakaian, uang sekolah. Tetapi ayah juga senang kalau satu kali anak yang masih kecil berkata, "Papa, tolong belikan saya sepeda dong." Mungkin papanya bilang, "Oke, kalau kamu naik kelas, papa belikan sepeda." Saudara, walaupun papanya sudah punya rencana untuk memberikan sepeda, tetapi ada permintaan itu sungguh membuat hati bapaknya menjadi senang. Saudara, begitu juga kita harus belajar meminta sesuatu yang baik dari Bapa. Dalam Yohanes 16 ayat 23b dan 24 dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan sendiri mendorong agar kita meminta yang terbaik dari Tuhan. Karena di sorga ada gudang persediaan yang luar biasa, storehouse yang Tuhan akan buka dan mencurahkan berkatnya bagi kita. Tentu yang kita minta adalah yang sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan yang serakah. Dan kita harus minta sesuai kehendak Tuhan. Di dalam Yeskiel 36 ayat 37 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Jadi sebetulnya Tuhan sudah punya kehendak, keinginan untuk memberkati umatnya. Tapi Tuhan bilang mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Jadi di dalam doa kita boleh meminta kepada Tuhan. Tapi pada waktu kita meminta, ingat setidaknya 3 hal ini. Pertama, apakah permintaan kita sesuai dengan firman Tuhan? Yang kedua, apakah permintaan itu akan membuat saya lebih dekat dengan pribadi Tuhan? Dan yang ketiga, apakah permintaan saya ini adil dan bermanfaat bagi semua orang yang berkepentingan? Jangan minta sesuatu ngutukin orang, merugikan orang demi keuntungan kita. Tentu itu tidak berkenan. Nah, doa yang berkuasa yang kedua harus ada unsur ini. Pertama mintalah, yang kedua carilah. Carilah berarti minta dengan usaha. Tidak boleh berpangku tangan saja, tapi kita juga harus ambil bagian, berperan di dalam jawaban doa. Pepatah Latin berkata, ora et labora, berdoa dan bekerja. Tuhan melakukan bagiannya, kita juga melakukan bagian kita. Saudara, kita harus berdoa seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Allah. Tapi kita harus bekerja seakan-akan segala-galanya bergantung kepada kita. Misalnya pada waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu tidak berarti tiba-tiba setelah doa minta, bluk, Tuhan kasih 1 karung beras dari sorga. Tetapi doa itu berarti Tuhan beri kami kesempatan untuk bekerja dan memperoleh rezeki dari pekerjaan yang kami lakukan
karena Tuhanlah sumber berkat kami. Jadi doa minta berkat berarti kita tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh malas. Paulus pernah berkata, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Orang yang mau diberkati harus rajin bekerja, saudara. Sebab doa tanpa tindakan hanyalah angan-angan belaka. Dalam Amsal 13 ayat 4 dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Keinginan setiap orang sama, mau jadi sukses, mau jadi diberkati, mau jadi berdampak. Tapi kalau males melaksanakannya cuma angan-angan belaka. Tapi kalau kita rajin, berjerih payah, ulet untuk memperjuangkannya, maka kita akan memperoleh hasilnya. Saudara, jadi sekali lagi lakukan bagian kita dan Allah akan melakukan bagiannya. Kalau saudara juga mau bertumbuh secara rohani, kita harus melakukan bagian kita. Rajin beribadah, doa, menyembah Tuhan. Kalau kita ingin iman kita kuat, Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Kita harus rajin dengar firman, harus rajin baca firman. Sebab selain minta, kita harus mencari, yaitu minta dengan usaha. Yang ketiga, doa berkuasa, kalau ada kalimat ketuklah. Ketuklah berarti sikap gigih, ulet, terus menerus. Saya ingat satu kali ada seorang yang mengetuk pagar seng depan rumah temannya. Jadi temannya itu rumahnya agak di belakang, ada halaman yang cukup luas dan ada pagar seng di depan yang dia ketuk-ketuk. Setelah berkali-kali mengetuk baru temannya keluar. Lalu temannya ini ngomong, aduh saya pikir nggak ada, saya ketok-ketok berkali-kali baru nongol kamu. Dia bilang, saya ini suka digodain sama anak-anak kecil yang cuma lewat-lewat itu loh, iseng, tok 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 tok. Tapi ternyata ketika saya keluar jauh-jauh, nggak ada orang. Jadi saya bisa bedakan mana yang serius mau masuk atau cuma iseng doang. Yang serius adalah yang berkali-kali mengetuk, tidak jemu-jemu. Rupanya banyak orang doa juga iseng-iseng, saudara sekalian. Ya Tuhan dengar syukur, nggak dengar ya udahlah. Saudara, kita harus meminta, mencari, tapi kemudian juga mengetuk hatinya Tuhan, mengetuk pintu sorga. Artinya kita harus gigih, ulet. Berapa lama kita harus berdoa? Sampai Tuhan menjawab doa kita. Dan memang dibutuhkan iman, tapi juga kesabaran untuk menantikan waktu Tuhan. Ibrani 6 ayat 12 dan 15 berkata, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, kita harus menjadi orang yang beriman tapi juga sabar, artinya bertekun, ulet sampai mujizat jawaban doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Elia pernah berdoa sekali dan Tuhan menurunkan api dari langit di depan mata 450 orang Nabi Baal. Tetapi Elia harus berdoa sampai 7 kali. Sampai akhirnya awan telapak tangan muncul dan hujan kemudian turun dengan deras. Kalau secara logika kan lebih gampang menurunkan hujan daripada menurunkan api toh. Tapi ternyata dalam setiap doa kita, kita harus bertekun sampai doa kita dikabulkan. Namun kadang-kadang memang kehendak Tuhan berbeda walaupun kita sudah berdoa dengan tekun. Misalnya dalam 2 Korintus 12, Paulus 3 kali berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya duri dalam daging yang mengganggu dia dicabut, disingkirkan. Tapi Tuhan berkata, cukuplah Paulus, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, Tuhan jawab no. Dan Paulus harus mengubah doanya, menyesuaikan dengan keinginan Tuhan dan belajar merasa puas menerima dengan keputusan Tuhan. Karena pasti kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu lakukanlah, mintalah, carilah, dan ketuklah. Nah jadi saudara, doa itu berkuasa. Dan kita harus lakukan sungguh-sungguh dengan iman. Dengan
Tiga hal tadi, minta, cari, ketuk. Tapi kita juga harus menghindarkan diri dari hal yang menghalangi kuasa doa. Satu kali ada orang mencoba menstarter mobilnya tapi nggak nyala-nyala. Waktu dia buka kap mobil, dia lihat ternyata bagian akinya ada karatan berkerak. Pantesan nggak bisa nyantol, nggak bisa nyambung. Ketika karat itu disingkirkan, maka mobilnya bisa di-starter lagi. Karat-karat spiritual yang menghambat doa yang berkuasa juga harus disingkirkan. Apa saja? Yang pertama, dosa yang tidak diakui. Ini menyebabkan doa kita tidak terkabul. Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, dalam berdoa kita harus memiliki hati yang bersih. Kalau ada dosa kita akui kepada Tuhan. Sebab doa akan mencegah kita berbuat dosa. Atau sebaliknya, dosa akan mencegah kita untuk berdoa. Karenanya ketika kita berdoa, jangan ada ganjelan di dalam hati. Masih jengkel, pahit hati sama orang lain. Doa kita tidak powerful. Kita harus belajar mengampuni dan mengasihi. Saudara, saya yakin mustahil kita bisa membenci orang yang kita doakan secara rutin. Sebab doa akan menimbulkan belas kasihan, bukan persaingan. Di dalam doa, semangat kritik akan meleleh menjadi belas kasihan. Kalau saudara benci sama seseorang, saya rasa saudara tidak sungguh-sungguh mendoakan orang itu. Tapi kalau saudara mulai mendoakan dia, kebencianmu akan berubah menjadi belas kasihan. Yang kedua, selain dosa yang tidak diakui, yang kita harus singkirkan adalah motivasi yang salah. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Motivasi kita harus tulus, jangan demi ambisi pribadi kita berdoa. Ada seorang anak muda naik sepeda motor, saudara, di jalan yang verboden. Dan ternyata dia kaget karena lihat ada polisi di ujung sana. Dia nggak pakai helm, dia nggak bawa SIM, lalu dia berdoa, Tuhan butakanlah mata polisi itu. Ya jelas Tuhan tidak mengabulkan doa sedemikian. Ini pendeta doa puasa mencelikan mata orang buta, masa jemaat membutakan mata orang celik, saudara. Doa tidak berkuasa kalau motivasinya salah. Yang ketiga yang kita harus singkirkan adalah tidak memiliki iman. Dalam Markus 6, Yesus tiba di kota tempat dia dibesarkan di Nazaret. Tapi ternyata apa? Dia tidak bisa membuat banyak mujizat karena orang tidak beriman. Dikatakan dalam Markus 6 ayat 5 dan 6a, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Tetapi kemudian dia melanjutkan pelayanannya ke Genesaret. Dan dalam Markus 6 ayat 56, banyak sekali mujizat karena orang percaya. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasir dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, betapa pentingnya kita beriman, karena iman akan mendatangkan mujizat. Anehnya kita bisa rileks di sebuah pesawat yang menerbangkan kita ke sebuah kota, padahal kita nggak tahu siapa pilotnya. Kita bisa tenang menerima petunjuk dokter dan memakan obat yang dia resepkan, padahal kita nggak pernah lihat ijazahnya. Jangan-jangan ini dokter gadungan. Kalau kepada pilot kita percaya, kepada dokter kita percaya, masa kita tidak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih? Mari kita sungguh beriman. Sebab mujizat akan terjadi kalau kita beriman. Adakah di antara saudara yang hari ini memiliki beban, pergumulan atau apapun juga, maukah saudara berdoa dengan iman? Kalau kau berdoa dengan iman, doamu akan berkuasa. Mintalah, carilah, ketuklah. Tuhan akan membuka jalan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya kami terhubung dengan Tuhan melalui doa. Dan biarlah doa kami benar-benar berkenan kepada Tuhan. Singkirkanlah hati yang berdosa, motivasi yang keliru. Tetapi biarlah kami memiliki iman, percaya bahwa Tuhan mampu mendengarkan doa kami. Itu sebabnya dalam nama Yesus hamba berdoa, sembuhkanlah yang sakit. Bukalah jalan bagi yang bermasalah. Pulihkanlah keluarga-keluarga yang sedang
ada problema. Dan kami percaya apa yang merupakan kerinduan kami yang sesuai dengan kehendak Allah akan diberkati. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku, mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam doa teduh. Yohanes 11 ayat 14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan Yesus, ajarkan kami supaya selalu percaya akan kedaulatan dan waktu-Mu itu yang terbaik. Kadang kami begitu tergesa-gesa dan mendesak Tuhan untuk segera mengabulkan doa kami, menolong pergumulan kami. Padahal Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik, lebih besar dari yang kami pikirkan. Ajarkan kami percaya kepada rancangan-Mu ya Tuhan. Saudaraku, apapun pergumulanmu, percayalah bahwa Tuhan melakukan yang terbaik sesuai dengan waktunya. Silakan berdoa secara pribadi supaya saudara juga tetap beriman pada kedaulatan dan waktu Tuhan. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan, terima kasih Engkau adalah Sang Hidup. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Engkau sanggup memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, silakan berdoa pribadi, bersyukur untuk hidup kekal yang Tuhan berikan di dalam Kristus, dan mintalah agar Tuhan selalu membangkitkan iman kita dalam segala tantangan. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Ya Tuhan, kami ingin memiliki iman yang teguh, sebab kami yakin, kami percaya, kalau kami beriman kepada Tuhan, kami akan melihat mujizat kemuliaan Allah dinyatakan. Silakan berdoa secara pribadi,
supaya saudara sungguh-sungguh memiliki iman yang mendatangkan mujizat dan kemuliaan Allah. Bapa Surgawi, kini kami akan berdoa syafaat. Yang pertama untuk keluarga kami, yang kedua untuk hamba-hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan, kemudian untuk pemerintah bangsa dan negara. Kami juga mau berdoa untuk orang yang sakit dan lemah, dan kami juga mau berdoa untuk kebutuhan kami pribadi, kiranya Tuhan mengabulkan. Saudaraku, silahkan berdoa. Pada akhirnya Tuhan, kami bersyukur karena di balik segala tantangan dalam hidup ini ada kuasa terbesar yang kami harus ketahui bahkan alami, yaitu kuasa Kristus Yesus. Bersama dengan Yesus kami juga akan memasuki hari ini, dan kami yakin tantangan sebesar apapun kami lebih daripada pemenang karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Doa teduh selesai. Tuhan Yesus memberkati.